Good morning, my amazing students. I hope you are in a good condition and also happy. Before we study, let's pray together. Thank you, God, for the beautiful day. We want to study. Bless us, please. Amen. For today's presence, please give your comments on this video. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1 yang meliputi daur hidup hewan, tangga nada, dan teks non-fiksi. Pada pembelajaran kali ini, kalian nanti akan membaca teks daur hidup hewan, menentukan pikiran pokok tiap paragraf, membuat peta pikiran dari pikiran pokok, membuat diagram dari 3 hewan, dan membuat karangan non-fiksi dari diagram yang sudah kalian buat. Berikut ada beberapa gambar. Mari kita mengamati. Nah, gambar apa saja yang ada di layar? Apa persamaannya? Apa yang terjadi? Apa perbedaannya? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Setelah melihat video ini dan setelah kalian berdiskusi, kalian bisa melengkapi tabel di bawah ini. Bagaimana daur hidup kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoak, dan belalang. Bila kalian masih bingung, kalian bisa membaca teks daur hidup hewan. Teks daur hidup hewan bisa kalian lihat di buku paket kalian. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, untuk lebih jelasnya, daur hidup kupu-kupu bisa kalian lihat melalui gambar berikut. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoak. Kecoak berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoak menetas berubah menjadi kecoak muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoak dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat diagram berikut ini. Ini telur kecoak, lalu menjadi nimfa yang lebih besar, dan ini sudah menjadi kecoak dewasa. Lalu kecoak dewasa bertelur kembali, dan seterusnya. Selain serangga dan katak,
hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur akan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Ingatlah untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lain. Lalu tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Nah, setelah menemukan pokok pikiran dari bacaan daur hidup hewan dan mendiskusikannya bersama teman, kalian bisa mengisikannya pada tabel berikut ini. Kemudian, dari pokok-pokok pikiran ini, kalian bisa membuat peta pikiran atau diagram. Nah, contohnya seperti ini. Tapi kalian bisa membuat dengan format yang lain. Baiklah, bila nanti sudah selesai kalian kerjakan secara berkelompok, kalian bisa mengirimkan jawabannya melalui WhatsApp ke nomor Miss Kundi. Selanjutnya, apakah itu diagram dan karangan non-fiksi? Seperti bacaan tadi, kalian sudah mencoba untuk membuat diagram, dan karangan yang telah kalian baca tadi termasuk karangan non-fiksi. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk mempermudah penjelasan suatu hal. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Karangan non-fiktif berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pembaca. Bahasa karangan non-fiktif bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Ayo belajar menulis teks non-fiksi. Pilihlah salah satu hewan yang paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Kamu bisa memilih hewan dari beberapa gambar yang Miss Kundi tampilkan tadi. Lalu, buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut, paling sedikit 3 paragraf. Gunakanlah diagram di atas untuk membantumu menjelaskan daur hidup hewan tersebut secara runtut. Jangan lupa, jelaskan juga beberapa informasi menarik tentang hewan dan daur hidupnya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang daur hidup hewan ya. Marilah kita menyimak video tentang daur hidup hewan dengan iringan lagu anak sebagai berikut.
semerbak baunya sambil bersendam. Semua ku hampiri, bolehkah ku turut bersama pergi? Bolehkah ku turut bersama pergi? Nah, kalian sudah mendengarkan video tadi bukan? Semoga dengan menyimak video tadi kalian menjadi lebih jelas memahami tentang daur hidup hewan. Dan ketika kalian menyimak video tadi, kalian mendengar adanya lagu iringannya. Nah, lagunya bernada riang ya. Setiap lagu memiliki tangga nada. Apakah tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada dikelompokkan menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor tampak seperti tabel berikut. Untuk tangga nada mayor bersifat bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C, mempunyai pola interval 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Lagu bertangga nada mayor antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Untuk tangga nada minor biasanya bersifat kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A, mempunyai pola interval 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Nah, berikut ditampilkan contoh lagu wajib dengan tangga nada mayor dan minor. Untuk lagu bertangga nada mayor contohnya Bangun Pemuda-Pemudi karya A. Simanjuntak, Berkibarlah Benderaku karya Ibu Sud, Dari Sabang Sampai Merauke karya R. Subarjo, Hari Merdeka karya Hussein Mutahar, Gebiar-Gebiar karya Komdoh. Untuk contoh lagu bertangga nada minor adalah Mengheningkan Cipta karya Truno Prawit, Tanah Airku karya Ibu Sud, Bagimu Negeri karya R. Subini, Ibu Pertiwi karya Ismail Marzuki, dan Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Untuk lagu anak-anak contohnya adalah yang bertangga nada mayor Naik Delman karya Ibu Sud, Balonku karya Ate Mahmud, Heli atau Anjing Kecil karya Nomo Kuswoyo, Lihat Kebunku karya Ibu Sud, Abang Tukang Bakso karya Mamo Agil. Contoh lagu bertangga nada minor adalah Ambilkan Bulan karya Ate Mahmud, Bintang Kejora karya Ate Mahmud, Kasih Ibu karya SM Mokhtar, Kelinciku karya Daljono, Kucingku karya Pak Kasur. Untuk lagu daerah contohnya yang tangga nada mayor Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Kampung Nan Jauh di Mato dari Sumatera Barat, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Manuk Dadali dari Jawa Barat, Tokecang dari Jawa Barat. Contoh lagu bertangga nada minor adalah Pupi Bulan dari Jawa Barat, Kole-Kole dari Maluku, Sing Sing So dari Maluku, Sari Nandi dari Maluku, dan Olesio dari Maluku. Nah, berikut adalah salah satu contoh lagu anak-anak bertangga nada mayor. Nanti kalian akan mencoba menyanyikannya, direkam, lalu dikirimkan kepada Miss Kunti ya. Ini untuk tugas SPDP kalian. Bagaimana lagunya? Silahkan disimak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah?
Begitu, selamat mencoba. Lalu untuk lagu bertangga nada minor, salah satu contohnya adalah lagu syukur. Jadi begini cara menyanyikannya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.